Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 211011402201, kelas 07 TPLE 003. Di sini saya bertujuan untuk membuat tugas video individu untuk mata kuliah Kewirausahaan dan dosen pengampu Bu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, ke pertanyaan dan jawabannya. Baik. Karena belakang NIM saya 1, jadi pertanyaannya adalah poin 1. Faktor-faktor yang telah mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir. Bagaimana perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah berperan dalam mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia. Baik, dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah memegang peranan dalam mendorong pertumbuhan UKM di Indonesia, terutamanya dalam teknologi, khususnya digitalisasi. Ini untuk membuka akses pasar yang lebih luas, terutamanya melalui platform e-commerce dan media sosial, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan manajemen data, serta memungkinkan inovasi produk dan layanan yang lebih cepat. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang mendukung seperti program digitalisasi UMKM, membangun infrastruktur digital, kemudahan dalam akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan. Poin 2. Bagaimana kewirausahaan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, dan apa saja sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh wirausahawan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Jadi kewirausahaan memegang peranan dalam perkembangan ekonomi lokal di Indonesia melalui berbagai cara yang saling terkait dan memperkuat. Yang pertama itu, kewirausahaan menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung. Yang kedua, munculnya usaha-usaha baru, terutamanya dalam UMKM, mendorong diversifikasi ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan tahan terhadap guncangan ekonomi. Dalam poin 2 ada apa saja sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh wirausahawan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Jadi, di daerah terpencil, sektor-sektor potensial untuk wirausaha berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti pertanian dan peternakan, yang berkelanjutan dengan inovasi dengan metode dan diversifikasi produk seperti pengolahan hasil panen dan peternakan organik. Memiliki potensi besar seperti pariwisata berbasis masyarakat yang mengangkat keindahan alam dan budaya lokal. Poin 3. Tren terbaru dalam kewirausahaan global seperti kewirausahaan digital, startup berbasis teknologi, dan ekonomi berbagi (sharing ekonomi). Dan bagaimana tren ini mempengaruhi perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Jadi, tren terbaru dalam kewirausahaan global didominasi oleh digitalisasi, terlibat dari maraknya kewirausahaan digital seperti bisnis daring, e-commerce, dan pemasaran digital. Dari startup sendiri itu dalam basis teknologi seperti fintech, edutech, kesehatan digital, dan ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, platform read, healing, akomodasi peer-to-peer,
Tren ini pun dipicu oleh kemajuan teknologi, penetrasi internet yang tinggi, dan perubahan perilaku konsumen yang makin digital. Bagaimana tren ini mempengaruhi perkembangan kewirausahaan di Indonesia? Jadi di Indonesia sendiri, tren ini sangat berpengaruh mendorong pertumbuhan startup lokal, memunculkan unicorn baru, dan membuka lapangan pekerjaan baru di sektor teknologi. Namun tantangan juga pun muncul seperti digital, perlunya regulasi yang adaptasi, dan persaingan dengan pemain global. Poin 4. Bandingkan karakteristik kewirausahaan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman dengan negara berkembang seperti Indonesia atau Filipina. Dan apa perbedaan dalam hal akses ke modal, infrastruktur, dan ekosistem kewirausahaan antara kedua jenis negara tersebut. Jadi, karakteristik kewirausahaan di negara maju dan berkembang memiliki perbedaan yang signifikan, terutamanya dalam akses modal, infrastruktur, dan ekosistem. Di negara maju sendiri itu seperti AS dan Jerman, akses modal lebih mudah melalui lembaga keuangan yang mapan, venture capital, dan pasar modal yang memudahkan suatu aset, infrastruktur fisik, dan digital yang canggih mendukung operasional bisnis. Sementara ekosistem kewirausahaan didukung oleh universitas riset, inkubator bisnis, dan budaya inovasi yang kuat. Dan sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina, akses modal seringkali terbatas dan bergantung pada pinjaman bank dengan persyaratan ketat, dengan sumber pendanaan informal, infrastruktur yang belum merata, dan kurangnya konektivitas digital menjadi tantangan. Sementara ekosistem kewirausahaan masih dalam tahap pengembangan dengan dukungan pemerintah dan swasta yang belum optimal. Poin 5. Jadi, kebijakan dan program pemerintah Indonesia yang mendukung kewirausahaan seperti akses pembiayaan itu melalui KUR atau kredit usaha rakyat, dan program pemodalan lainnya, pelatihan kewirausahaan, serta intensif pajak bagi UMKM secara umum menunjukkan niat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor ini. Seperti akses pembiayaan misalnya, masih seringkali terkendala persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pengusaha pemula atau mikro. Jadi bagaimana dampaknya? Jadi dampak positifnya memang terlihat pada peningkatan jumlah UMKM dan kontribusinya terhadap PDB. Tetapi perlu evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Bukan sekadar meningkatkan kuantitas tanpa kualitas. Pemerintah perlu lebih fokus pada pembentukan ekosistem yang mencakup, termasuk mempermudahkan perizinan, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong inovasi teknologi agar dampak positifnya lebih optimal dan merata. Itu saja dari soal dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika kekurangan perkataan atau kelebihan perkataan. Saya mohon maaf. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.